Selamat pagi dan selamat datang kembali di ruang Mari Belajar. Pagi hari ini kita lanjutkan materi kita dengan topik reading teknik. Reading teknik apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Langsung saja ikuti video berikut ini. Welcome back. Pagi hari ini kita akan membahas materi dengan topik skimming and scanning. Apa perbedaan, apa persamaan, dan apa itu skimming dan scanning? Langsung kita bahas. Sebelum masuk ke intinya, saya akan memberikan sedikit pengantar bahwasanya reading teknik di dalam bahasa Inggris itu ada banyak ya. Jadi yang pertama ada skimming and scanning, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Kemudian yang kedua ada reading for gist. Reading for gist itu membaca untuk mengambil intisari atau ide pokok dalam suatu tulisan atau dalam suatu bacaan, gitu ya. Kemudian ada juga guessing word meaning, menebak makna. Maksudnya di sini kira-kira seperti ini. Kita harus bisa menebak makna yang ada dalam suatu tulisan. Contohnya, take me out, gitu. Take me out. Kalau kita translate secara word to word, secara kata per kata, take itu mengambil, me itu saya, out itu keluar, berarti ambil saya keluar gitu ya. Tapi kurang tepat, kurang berterima terjemahannya. Nah, disitulah kegunaan reading teknik untuk guessing word meaning, menebak makna. Nah, kita bisa mencari atau menebak makna-makna yang lebih bagus dari arti kata take me out gitu. Jadi, secara sederhana untuk take me out dapat kita tebak milikilah aku gitu ya. Itu contoh dari guessing word meaning. Ada juga reading teknik yang keempat yaitu previewing and predicting. Previewing biasa ya, nge-preview, and predicting, predict, menebak gitu. Reading teknik ini biasa dipakai ketika kita ingin mengetahui isi bacaan yang banyak tapi dengan waktu yang singkat. Misal ada suatu bacaan terdiri dari 2, 3, atau 4 paragraf, kita tidak perlu baca semuanya. Kita bisa menggunakan reading teknik yang predict. Jadi kita baca paragraf yang pertama, kita bisa menebak apa kelanjutan dari paragraf yang pertama. Itu namanya predict ya. Kemudian kita lanjut ke paragraf ketiga, kita bisa ngepredict kelanjutan di paragraf keempat. Jadi tidak perlu waktu yang lama, tidak perlu waktu yang banyak untuk mengambil eh, eh, intisari atau ide pokok atau apa yang ada dalam tulisan gitu ya. Itu kegunaan reading teknik previewing and predicting. Oke. Next ada juga teknik reading for detailed information. Reading for detailed information ini ya untuk mengambil informasi secara detail. Berarti kita harus baca dari awal sampai akhir tanpa meninggalkan suatu kata apapun ya, karena dia untuk detail information. Okay, next ada juga finding topics. Jadi kita disuruh untuk menemukan topik. Nah, kira-kira ini biasa kita temukan di apa ya? Soal-soal. Apakah topik dari bacaan di atas gitu? Itu kita gunakan reading teknik yang finding topics. Oke, next, understanding and interpreting. Understanding itu memahami, ya, memahami, and interpret. Berarti setelah kita membaca tulisan, kita bisa atau kita dapat mengambil pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita sebagai pembaca, itu interpret. Dan masih banyak lagi sebenarnya reading teknik yang digunakan di dalam bahasa Inggris ataupun di dalam bahasa Indonesia. Tapi kali ini di dalam bahasa Inggris ya. Tapi saya cuma kasih tahu 7 saja. Kalau kebanyakan mungkin akan muntah gitu ya. Oke, nah video kali ini kita hanya akan membahas tentang skimming and scanning secara mendalam. Oke, langsung saja.
Yang pertama, scanning. Scanning adalah teknik membaca dengan cepat untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca jenis bacaan lainnya. Oke, saya ulang ya. Scanning adalah teknik membaca dengan cepat untuk mendapat suatu informasi tanpa membaca jenis bacaan lainnya. Oke, tanpa membaca jenis bacaan lainnya. Oke, next. Anda memiliki pertanyaan dalam pikiran. Anda tidak membaca setiap kata atau kalimat. Hanya kata-kata atau informasi yang Anda butuhkan saja yang Anda cari guna menjawab pertanyaan Anda. Berlatih dalam pemindaian akan membantu Anda belajar melompati kata-kata dan informasi yang tidak penting, sehingga Anda dapat membaca lebih cepat. Kira-kira bisa dipahami ya? Jadi saya jelaskan dulu. Scanning ini sama dengan atau biasa disebut dengan membaca, memindai. Nah, ketika kita menggunakan teknik membaca scanning, sebelum kita membaca, kita sudah ada pertanyaan di dalam otak atau kita sudah memiliki sesuatu yang akan kita cari di dalam tulisan gitu. Kita tidak perlu semuanya, kita tidak perlu semua informasi yang ada di bacaan, kita hanya ingin mencari jawaban dari pertanyaan yang ada di pikiran kita. Gitu ya. Maka kita gunakanlah teknik membaca scanning. Jadi misalnya seperti ini. Ada sebuah tulisan terdiri dari 3, 4, atau 5 halaman. Dan ada suatu pertanyaan dikatakan, berapa lamakah penerbangan dari Surabaya ke Makassar? Itu. Nah, kita bayangkan saja kalau kita membaca keseluruhan teks yang 5 halaman tadi, sementara kita cuma ingin mencari berapa lama penerbangan dari Surabaya menuju Makassar. Tuh. Kita tidak mungkin membaca keseluruhan ya. Gunakanlah teknik membaca scanning, membaca dengan cepat. Tidak perlu membaca keseluruhan, kita hanya fokus mencari jawaban atas pertanyaan tadi, berapa lama penerbangan dari Surabaya menuju Makassar. Itu. Gunakan teknik scanning. Oke, contoh lain itu misalnya membaca untuk mencari nomor telepon. Ini sudah biasa kita lakukan ya. Jadi kita tidak perlu mencari misalnya dari A. Kalau misalnya nama yang kita cari itu misalnya ada di Yankee atau di Y gitu. Jadi kita langsung loncat aja ke Y gitu ya. Itu teknik membaca scanning juga. Oke, next. Membaca untuk mencari kata pada kamus. Misalnya kata yang mau kita cari adalah makan. Jadi kita tidak perlu melihat mulai dari ayam, bebek gitu ya. Kita langsung mencari kata yang mau kita temukan atau yang mau kita cari artinya gitu ya. Itu contoh dari scanning juga. Kemudian membaca untuk mencari angka-angka statistik. Itu contoh yang saya kasih tadi ya. Berapa lama penerbangan dari dari Surabaya menuju Makassar? Langsung kita cari berapa lama. Tidak perlu membaca keseluruhan teks. Yang keempat, membaca untuk mencari acara televisi. Membaca brosur. Membaca bagian buku. Dan lain-lain. Itu contoh dari membaca scanning ya. Oke. Saya rasa mengertilah untuk scanning. Kemudian yang kedua, skimming. Setelah memahami scanning, kita akan kembali membahas skimming. Skimming atau disebut juga teknik membaca layap. Kalau tadi scanning, membaca, memindai. Kalau skimming, membaca layap. Adalah teknik membaca dengan kecepatan tinggi untuk mencari hal-hal yang penting atau ide pokok dari suatu bacaan. Oke, mencari hal-hal penting atau ide pokok dari suatu bacaan. Saya lanjut. Kita menggunakan teknik membaca skimming ketika kita membaca sebuah paragraf dengan tujuan untuk mengetahui gagasan pokoknya. Oke, jadi intinya skimming dan scanning itu sama-sama teknik membaca cepat gitu ya. Teknik membaca cepat, hanya saja kalau scanning itu kita sudah memiliki pertanyaan di otak kita dan berfokus untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang kita punya. Sedangkan skimming itu
ingin mengambil intisari, ingin mengambil ide pokok atau hal-hal penting dari suatu bacaan. Nah, ini juga tidak perlu membaca keseluruhan teks, karena biasanya ide pokok dari suatu bacaan itu terdapat di awal dan di akhir, baik paragraf ataupun tulisan. Jadi kita berfokus di situ saja, tidak perlu membaca keseluruhan teks. Jadi itu persamaannya, tidak perlu membaca keseluruhan teks, namun perbedaannya ada banyak. Oke, skimming dilakukan ketika Anda ingin mengetahui yang pertama, apakah subjek dalam tulisan yang Anda baca menarik atau tidak. Nah, wajib Anda nge-skim, tidak bisa di-scanning, harus di-skimming ya, baru Anda bisa mengetahui apakah subjek dalam tulisan yang Anda baca menarik atau tidak. Yang kedua, apakah Anda ingin membaca teks itu? Itu harus di-skim juga. Yang keempat, apakah Anda telah mengenal cukup baik isi dari ada pesawat lewat, standby. Oke, barusan lewat pesawat Sukhoi ya. Jadi agak bising. Oke, yang ketiga tadi, apakah Anda telah mengenal cukup baik isi dari suatu bacaan? Kalau Anda ingin mengetahui itu, ya harus di-skimming. Oke, next, seberapa kompleks dan mendalam suatu teks yang dibahas, gitu ya. Kalau Anda ingin mengetahui itu semua, ya harus nge-skim, harus di-skimming, nggak bisa di-scanning, ya. Dan kemudian langkah-langkah melakukan skimming. Yang pertama, memeriksa bab dan subbab yang ada dalam buku untuk mendapatkan gambaran umum dari isi buku. Kemudian, memperhatikan ilustrasi yang terdapat dalam sebuah bacaan untuk mengetahui dengan cepat tema dari bacaan tersebut. Jadi, ini memperhatikan ilustrasi yang terdapat dalam sebuah bacaan itu bisa memperhatikan ilustrasi kayak berupa gambar gitu ya. Itu bisa juga memberikan gambaran dengan cepat tema dari bacaan gitu ya, tanpa kita membaca teksnya. Dengan cara melihat ilustrasi atau gambar-gambar yang disediakan bisa juga menemukan dengan cepat tema dari bacaan. Oke, next, baca bagian-bagian penting yang terdapat di awal dan akhir sebuah bacaan gitu ya. Tidak perlu membaca keseluruhan teks, hanya perlu membaca awal dan akhir. Carilah kata-kata kunci yang terdapat dalam bacaan, dan langkah terakhir, simpulkan gagasan yang terkandung dalam bacaan tersebut berdasarkan langkah-langkah yang telah diterapkan di atas. Setelah Anda melakukan langkah-langkah yang di atas ini, mencatat kata-kata kuncinya, kemudian memperhatikan ilustrasi atau gambar-gambar, bagian-bagian penting di awal akhir bacaan, kemudian simpulkan gagasan yang terkandung dalam bacaan tersebut. Oke, I think that's enough ya. Sudah cukup jelas menurut saya perbedaan antara skimming dan scanning, atau penjelasan antara skimming dan scanning. Nah, this is my turn. Any question? Ada pertanyaan gitu ya. Nah, if any question, please write it down on the comment column. Ketika ada pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar ya. Nanti saya akan mencoba menjawab ya. But if no question, let's try your comprehension. Let's try your understanding. Ketika tidak ada pertanyaan, mari kita coba pemahaman Anda. Oke. Yang pertama, had you known what is scanning? Sudahkah Anda mengetahui apa itu scanning? What is the function of scanning? Apa manfaat atau fungsi dari scanning? Kemudian, how to do scanning? Bagaimana langkah-langkah dalam scanning? The example of scanning, contoh-contoh dari scanning. Next, what is skimming? Apa itu skimming? Kemudian, the function of skimming, fungsi dari skimming itu apa? The example of skimming, contoh-contoh dari skimming. Dan yang terakhir, the differences between scanning and skimming. Oke, sudahkah Anda tahu itu semua?
Harapannya sih ya ini ya, jawabannya yes, I had gitu. Kalau jawaban Anda sudah yes, I had, well, that's great. Dan itu artinya penjelasan saya berhasil, gitu ya. And last, I say, thank you for your attention.